Konsultasi Syariah. Bulan sabit dan bintang lambang Islam? Pertanyaan: bagaimana hukum yang terletak di atas masjid yaitu bulan dan bintang? Dan apa maksudnya? Terima kasih. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sesuatu bisa disebut syiar agama ketika dia bersumber dari agama. Dan kita tidak boleh menjadikan sesuatu sebagai syiar Islam, sementara itu bukan bagian dari agama. Contoh syiar agama adalah adzan, takbiran, sholat Jumat, sholat Aid, haji, dan seterusnya. Ibadah-ibadah yang sifatnya zahir, yang disaksikan banyak orang menjadi syiar karena ibadah semacam ini menjadi tanda bahwa Islam eksis di wilayah tersebut. Tafsir Ibnu Utsaimin. Menjadikan bulan bintang lambang dari Islam berarti meyakini bahwa lambang semacam ini sebagai syiar Islam. Apakah ini dibenarkan? Berikut beberapa keterangan para ulama tentang fenomena bulan bintang. Pertama, terdapat sebuah riwayat dari Ibnu Yunus bahwa ada seorang sahabat bernama Abul Kanut, Sa'ad bin Malik al-Azdi. Beliau pernah bertamu kepada Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian Nabi SAW memasangkan sebuah bendera untuk dia bawa kepada kaumnya. Bendera itu berwarna hitam, bergambar bulan sabit putih. Al-Isabah. Sanad kisah ini, sebagaimana keterangan Ibnu Yunus sebagai berikut. Sa'id bin Ufair meriwayatkan dari Amr bin Zuhair bin Asmar bin Abul Kanut, bahwa Abul Kanut pernah bertamu kepada Nabi SAW dan diberi bendera itu. Status riwayat. Dalam fatwa Islam dijelaskan bahwa riwayat ini dhaif karena beberapa alasan. 1. Amr bin Zuhair majhul, tidak dikenal. 2. Sa'id bin Ufair yang meriwayatkan kisah ini dari Amr bin Zuhair bukan tabi'in, namun generasi setelah itu. Al-Hafidh memasukkannya pada generasi ke-10, yaitu At-Tabaqah Al-Ashirah, generasi sezaman dengan Imam Ahmad, Taqrib At-Tahdhib. Sehingga sanad riwayat ini terputus antara Sa'id dengan Amr bin Zuhair. 3. Jika Amr bin Zuhair adalah guru Sa'id bin Ufair, berarti Amr bin Zuhair bukan tabi'in. Artinya, dia tidak menjumpai kakek buyutnya Abul Kanut yang merupakan sahabat. Mengingat sanadnya tidak bersambung 2 kali, hadis ini digolongkan hadis mu'dhal, dan itu termasuk hadis dhaif yang tidak bisa jadi dalil. Kedua, beberapa ulama menegaskan bahwa lambang bulan sabit bintang tidak pernah dikenal di zaman Nabi SAW maupun sahabat. Bahkan belum dikenal di zaman Daulah Umayyah. Ada yang mengatakan pertama kali muncul di zaman Daulah Utsmani, yaitu sekitar abad ke-13 Masehi. Dalam At-Taratib Al-Idariyah dinukil keterangan Syihab Al-Mirjani dalam kitabnya Wafayat Al-Aslaf. Meletakkan gambar bulan sabit di atas menara-menara masjid termasuk bid'ah, yaitu sesuatu yang baru. Para penguasa Daulah Utsmani menggunakan lambang ini sebagai lambang resmi, meniru lambang istana di Romawi. Kejadian awal mulanya bahwa Paulus Al-Makduni, ayah dari Iskandar Akbar, pernah menyerang Konstantinopel bersama pasukannya. Di beberapa malam penyerangan, mereka berhasil mengalahkan penduduk negeri itu dan mengusir mereka. Kejadian itu bertepatan dengan waktu sahur. Lalu mereka merasa optimis dengan waktu itu dan menjadikan gambar hilal yaitu bulan sabit sebagai lambang resmi mereka untuk mengingat peristiwa itu. Lambang ini pun dipakai berbagai istana, kemudian ditiru Bani Utsmaniyah ketika mereka berhasil mengalahkannya. Kemudian lambang itu masuk ke negeri Kozan, At-Taratib Al-Idariyah. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, tentang memasang gambar hilal di menara-menara, ada yang mengatakan bahwa sebagian kaum musliminlah yang meniru umat lain yang mereka lakukan terhadap tempat-tempat ibadah mereka. Mereka meletakkan lambang bulan sabit untuk menandingi orang Nasrani yang memasang salib di tempat-tempat ibadah mereka. Sebagaimana yang terjadi pada Yayasan Pertolongan Pertama bagi orang sakit dengan sebutan bulan sabit merah untuk menyaingi milik orang Nasrani palang merah. Karena itu, tidak selayaknya lambang ini diletakkan di menara-menara masjid, mengingat adanya kemiripan dengan orang Nasrani, dan mengingat ini buang-buang harta dan waktu. Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin. Ketiga, berdasarkan tinjauan sejarah dari keterangan para ulama di atas,
kita bisa menyimpulkan bahwa bulan sabit maupun bintang bukan bagian dari syiar Islam. Untuk itu, kita tidak boleh menjadikannya sebagai syiar Islam, apalagi meyakini bahwa dengan memasang lambang itu akan mendapatkan pahala. Dalam fatwa Islam dinyatakan, kesimpulannya bahwa setiap syiar dan lambang harus sesuai syariat, di mana ketika di sana tidak ada dalil yang menunjukkan anjuran hal itu, maka yang lebih tepat adalah meninggalkannya. Bulan sabit dan bintang bukan syiar kaum muslimin, meskipun sebagian kaum muslimin menjadikannya syiar. Adapun dari sisi keyakinan kaum muslimin terhadap bulan dan bintang, mereka meyakini bahwa dua benda itu ciptaan Allah, tidak bisa mengatur takdir baik maupun buruk, dan tidak bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya terhadap kejadian yang ada di bumi. Allah menciptakannya agar diambil manfaatnya bagi manusia. Di antaranya sebagai acuan kalender, seperti yang Allah firmankan, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Jawablah, itu acuan waktu bagi setiap manusia. Demikian, Allahu a'lam.